Aturan pembatasan sound horeg di Jawa Timur terutama pada event Karnaval Agustusan ini akan berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat di Desa Cinandang, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pemirsa. Dampaknya bagi pengusaha sound karnaval hingga masyarakat secara luas termasuk pelaku usaha UMKM yang semestinya panen cuan saat event karnaval di Desa Cinandang yang dijuluki sebagai Kampung Sound Horeg di Mojokerto. Untuk informasi selengkapnya, terhubung bersama kita rekan Romadoni, jurnalis Tribun Jatim. Rekan Romadoni, silakan informasi terkini dari Anda. Baik, rekan Justina, polemik sound horeg di Jawa Timur diakhiri oleh SE bersama yang ditandangani oleh Forkopimda Jawa Timur yang meliputi Gubernur, Pangdam, dan Kapolda. Namun seiring diberlakukannya penerapan SE Jatim terkait pembatasan sound horeg ini masih menjadi dilema, terutama bagi para warga di Desa Cinandang, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelusuran Tribun di desa tersebut, beberapa pelaku usaha sound system atau yang disebut juga sound karnaval ini berkeluh kesah. Mereka mengaku sepi job lantaran polemik sound horeg di Jawa Timur yang tak kunjung disudahi. Dan akhirnya melalui SE itu menjadi angin segar bahwa para pelaku usaha sound karnaval khususnya di Mojokerto dapat menggelar acara ya karnaval yang disertai iring-iringan dari sound horeg tersebut. Dari pengakuan salah satu pelaku usaha sound Sai Audio di Desa Cinandang, Sukestiawan mengaku bahwa aturan SE Jatim, SE bersama yang ditangani oleh Forkopimda Jatim ini merupakan solusi terbaik bagi para pelaku usaha sound system agar mereka tetap eksis, berkarya dan mengembangkan usahanya. Menurut dia, dari SE tersebut salah satunya dibatasi untuk volume suara sound horeg yaitu dari 85 desibel sampai 120 desibel. Menurut dia aturan itu cukup memuaskan walaupun ada beberapa pembatasan yakni beberapa sub sound horeg yang untuk kegiatan itu minimal 4 atau sampai 8, namun menurut perhitungannya 120 desibel hingga maksimal itu sehingga ada 8 sub seperti itu. Dan untuk diketahui warga di sana sangat mendukung adanya pagelaran karnaval seni dan budaya yang selalu diiringi sound horeg. Yang ini sudah dilakukan sejak kurun 3 tahun terakhir yang dimulai tahun 2022 hingga 2024. Dan saat itu memang penyelenggaraannya memang sangat spektakuler dan mampu menyedot antusiasme masyarakat, bahkan dari luar daerah hingga mencapai 6.000 sampai 7.000 pengunjung yang memadati lapangan Cinandang. Karena itulah Desa Cinandang ini mendapat julukan dari warga luar daerah menjadi Kampung Sound Horeg di Mojokerto karena merupakan event terbesar yang menggelar sound horeg di Kabupaten Mojokerto ini. Kemudian rekan Justina, perlu diketahui dari pengakuan warga juga sebelum keputusan SE Jatim ini ditelurkan, para warga sudah kompak menggelar rapat karena rakernas yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda maupun kepala desa dan melibatkan Karang Taruna maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait akan digelarnya karnaval seni budaya yang juga diiringi dengan puluhan sound horeg. Dan dari kesepakatan itu warga menyepakati bahwa Desa Cinandang yang merupakan kampung sound horeg di Mojokerto ini akan tetap menggelar karnaval yang diiringi sound horeg ini sekitar pada bulan depan pada tanggal 6 sampai tanggal 7 September bulan depan. Kemudian dari pengakuan Kepala Desa Cinandang, Agustus Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat dan berkoordinasi dengan pihak berwajib terkait izin penyelenggaraan karena dia memastikan event-event yang sudah dilakukan 3 tahun ini tidak ada catatan negatif sedikit pun terkait pegelaran karnaval itu. Karena di sana Kampung Cinandang ini juga dikenal sebagai kampung wisata dan kampung wisata budaya. Di sana juga mengusung sound horeg
ini sebagai daya tarik utama warga masyarakat di luar daerah untuk berkunjung ke desanya. Karena saat ini memang virus dari Sanhorik ini sudah merebak di desa Cinandang, dan di sana telah dapat ada puluhan miniatur sound yang setiap hari atau setiap waktu dilakukan uji coba oleh warga setempat, dan ini merupakan digemari oleh kaula muda karena di sana mereka juga sangat produktif untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dari sound tersebut, dan sekaligus mereka juga kontennya sebagai media sosial juga. Dan di akhir itu Kepala Desa menyampaikan bahwa pihaknya berharap kegiatan nantinya pada karnaval seni dan budaya dan menampilkan sound horeg ini pada September nanti dapat disambut positif oleh masyarakat, dan khususnya para pemimpin atau kepala daerah terkait penyelenggaraannya bisa didukung secara penuh, karena ini menyangkut ekonomi masyarakat juga, karena perputaran ekonomi pada pagelaran ini sangat luar biasa. Bahkan satu orang pedagang es saja mengaku satu hari bisa untung meraup sekitar 4-5 juta rupiah dalam satu kali event. Padahal di situ terdapat sekitar 300 sampai 500 pedagang UMKM maupun asongan yang secara resmi berdagang dalam event karnaval di Desa Cinandang, Kabupaten Mojokerto. Demikian rekan Yusnia, saya Muhammad Ramadhani melaporkan dari Mojokerto, kembali ke studio. Terima kasih rekan Ramadhani, jurnalis Tribun Jatim. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut melengkapi informasi Anda keterangan dari pihak terkait. Aturan yang baru ini sangat apa ya? Saya anggap pas lah. Dengan catatan ya tadi kita tetap patuh aturan, job tetap ada, masyarakat tuh yang berkegiatan bisa menyewa kami. Ukurannya itu berapa desibel tadi, Mas? Antara 85 desibel dan 120 desibel. Kita sound horeg ini untuk sound ya. Untuk sound ini lebih-lebih untuk karnaval ini karena surat edaran dari provinsi sudah keluar, maka kami menyesuaikan terkait dengan surat edaran dengan dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.